Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bab keempat di kelas 11 semester ganjil. Ada materi logika matematika. Ada 3 pertemuan. Ini pertemuan pertama di bab logika matematika. Nah, yang pertama ada kegiatan belajar 1. Ini kita akan belajar atau membahas tentang pernyataan dan bukan pernyataan atau kalimat terbuka. Sebetulnya ini hampir sama ya dengan bahasa Indonesia. Kalau awal-awal ini masih pengantar, jadi kalian hanya diminta untuk membedakan mana pernyataan, mana bukan pernyataan, mana kalimat terbuka dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengertian logika ya. Pengertian logika adalah kalian bisa dibaca sendiri di sini dan kemarin sudah saya share, ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Logika matematika simbolik adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah atau absah, khususnya dikembangkan melalui penggunaan metode matematika dan simbol matematika dengan tujuan menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membedakan apa itu pernyataan dan bukan pernyataan. Di sini langsung ke bagannya ini ya. Ini ada kalimat. Jadi suatu kalimat ini bisa menjadi dua ini. Ada kalimat berarti dan kalimat tak berarti. Kemudian kalimat tak berarti ya, tidak akan kita bahas di logika matematika ini karena yang akan kita bahas adalah kalimat berarti. Kalimat berarti di sini dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, ini yang akan kita bahas di sini sekarang. Pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, pernyataan itu bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Jadi, suatu pernyataan itu tidak selalu bernilai benar. Pernyataan bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Lanjut. Di sini, kalimat berarti adalah kalimat yang daripadanya dapat ditarik suatu pengertian. Jadi, kalimat berarti ini ya, yang masuk akal dan berarti dalam pikiran. Jadi, masuk akal. Itu namanya kalimat berarti. Kalau kalimat tak berarti adalah kalimat yang tidak dapat diterima akal. Contohnya ini, 5 menghormati 2. Apa nggak diterima akal itu? Itu kan memang kalimat tak berarti. Kalimat yang tidak mempunyai arti. Kalau ini yang A, kalimat berarti ya, 10 lebih besar dari 6. Ada artinya ya. Ini berarti kalimat berarti. Ini kalimat tak berarti. Pensil membaca majalah. Apa itu? Nggak ada artinya. Jadi ini namanya kalimat tak berarti. Ini tidak akan kita bahas di sini. Yang akan kita bahas adalah kalimat berarti yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, di sini pernyataan atau statement atau deklaratif ini dapat diketahui benar atau salahnya. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Ini adalah suatu pernyataan, ya. Pernyataan bernilai apa? Oh, pernyataan bernilai benar. Disingkatnya B. Kemudian 5 tambah 7 sama dengan 15. Ini suatu pernyataan. Pernyataan dalam suatu matematika. Pernyataan matematika. 5 ditambah 7 sama dengan 15. Apakah benar? Salah. Jadi ini termasuk pernyataan, tapi nilainya salah. Itu ya. Kemudian kalimat bukan pernyataan. Bukan pernyataan di sini ada beberapa. Jadi yang termasuk bukan pernyataan adalah kalimat terbuka, kalimat perintah, tanda seru itu ya. Kemudian kalimat tanya atau kalimat harapan. Ini namanya bukan pernyataan. Contohnya 2x min 5 sama dengan 7. Ini kalimat terbuka. Kenapa dinamakan kalimat terbuka? Karena kita masih diminta mencari nilai x. Ada 2x min 5 sama dengan 7. Ini namanya kalimat terbuka. Selanjutnya, hapuslah papan tulis itu. Itu namanya kalimat perintah. Kalau suatu kalimat perintah, maka itu namanya bukan pernyataan. Yang C, siapa yang tidak masuk hari ini? Kalimat apa? Kalimat tanya. Ini juga bukan pernyataan. Yang keempat, mudah-mudahan kamu lulus ujian. Apa ini? Kalimat harapan. Jadi kalimat terbuka, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan ini termasuk bukan pernyataan. Sesuai dengan keterangannya di atas. Kalau pernyataan apa ini? Pernyataan.
Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pernyataan bernilai benar. Kemudian 5 tambah 7 sama dengan 15. Pernyataan bernilai salah. Lanjut. Nah, ini enggak usah ya. Ini juga enggak usah. Yang atas ini enggak usah. Langsung ke latihan aja. Kemarin Bu Winda sudah meminta kalian untuk mengerjakan latihan 4.1 dan latihan 4.2 untuk dikumpulkan di GC, tapi sampai sekarang masih ada yang belum mengumpulkan. Yuk kita bahas. Dari kalimat di bawah ini, manakah yang merupakan pernyataan, bukan pernyataan, dan mana yang merupakan kalimat terbuka? Yang pertama dulu. Nah, yang pertama, saya adalah siswa SMK. Pernyataan atau bukan pernyataan atau kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka itu kita harus masih mencari tahu dulu. Bener enggak gitu. Sama seperti yang tadi ini. Ini ya, ini 2x min 5 sama dengan 7. Ini kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka ini kita masih harus mencari tahu kebenarannya, benar atau salah. Ini namanya kalimat terbuka, kan kita harus mencari nilai X dulu supaya hasilnya 7. Nah, seperti yang nomor 1A ini, saya adalah siswa SMK. Tahu nggak kalau saya di sini adalah siswa SMK? Belum tahu, kita belum tahu. Jadi kita harus cari tahu dulu kan, si saya ini beneran siswa SMK atau bukan. Namanya ini kalimat terbuka. Seperti yang A ya, di sini saya tulis yang A. Kalimat terbuka, saya singkat KT. Kemudian yang B, hari sangat panjang. Hari sangat panjang, apa? Pernyataan, bukan pernyataan, atau kalimat terbuka? Pernyataan ya. Pernyataan. Bernilai panjang, bernilai benar atau salah? Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, tergantung menyikapinya bagaimana ya. Kemudian yang C, tolong ambilkan air minum. Termasuk kalimat apa? Perintah. Nah, termasuk kalimat perintah. Berarti kalau kalimat perintah itu termasuk apa? Pernyataan, bukan pernyataan, atau kalimat terbuka? Betul. Bukan pernyataan. Saya singkat BP. Kemudian D, setiap bilangan ganjil habis dibagi 2. Kalian cek coba, bilangan ganjil habis dibagi 2 enggak? Enggak mungkin. Maaf. Bilangan ganjil tidak habis dibagi 2, berarti pernyataan tapi bernilai salah ya. Jadi pernyataan itu tidak harus bernilai benar. Pernyataan itu bisa bernilai salah. Yang E, air adalah benda ekonomi. Air benda ekonomi enggak? Suatu pernyataan bukan? Iya, suatu pernyataan. Kemudian yang F, berapa jumlah modal dalam perusahaanmu? Kalimat apa? Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, maka termasuk bukan pernyataan. G, diagonal layang-layang saling berpotongan tegak lurus. Pernyataan atau bukan? Suatu pernyataan. Nilainya benar atau salah? Nah, ini layang-layang ya. Diagonalnya kan ini. Apakah diagonal layang-layang saling berpotongan tegak lurus? Potongannya tegak lurus nggak ini? Iya, berpotongan tegak lurus. Berarti benar atau salah? Pernyataan tapi bernilai benar. Oke. H, 2x tambah 15 sama dengan 10. Jelas, ini sudah terlihat di sini. Kalau ada x-nya, ini namanya kalimat matematika. Kalau ada x berarti kalimat matematika termasuk kalimat terbuka. Berarti kalimat terbuka. Jadi karena kita harus masih mencari nilai x, oke? Paham ya? Jadi pokoknya kalau ada nilai sekian x bla 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 bla, nah itu namanya kalimat terbuka. Kemudian I, x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Apa ini? Kalimat terbuka. J,
Jakarta ibu kota Indonesia. Pernyataan bukan pernyataan atau kalimat terbuka? Pernyataan. K. Air beriak tanda tak dalam. Ini kalimat apa? Air beriak tanda tak dalam. Apakah pernyataan? Atau bukan pernyataan? Apa? Pernyataan. L. Modal adalah salah satu faktor produksi. Modal adalah salah satu faktor produksi. Pernyataan bukan? Pernyataan. Ya, jadi itu ya. Coba cek dengan jawaban kalian benar atau salah. Ini hanya membedakan mana pernyataan, mana bukan pernyataan. Intinya gini, kalau itu tanda tanya, kalau kalimat tanya, kalimat harapan, kalimat perintah itu namanya bukan pernyataan. Kalau suatu pernyataan itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Nah, itu namanya namanya pernyataan. Tapi kalau kalimat tersebut masih harus kita cek kebenarannya, itu namanya kalimat terbuka. Ya. Lanjut. Di kegiatan belajar 2, nah ini harus kalian pahami, ada negasi ya. Ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Negasi. Jadi negasi ini dilambangkan, besar dulu. Oke. Nah, negasi ini dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Ini bacanya negasi. Kalau suatu pernyataannya P, maka kalau negasi berarti menjadi negasi P seperti ini. Dibaca ini tidak benar P atau bukan P, atau bisa juga dibaca negasi P sama saja. Jadi negasi itu lawannya. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Jadi lawannya. Jadi suatu pernyataan itu bernilai benar, berarti kalau negasi P atau negasi pernyataan tersebut berarti bernilai salah. Jadi misalnya ini suatu pernyataan B, kalau negasinya berarti S. Kalau S negasinya berarti B. Sama seperti di sini. Sudah saya tuliskan di sini. Kalau suatu pernyataan bernilai benar, berarti negasi P-nya salah. Kalau suatu pernyataan bernilai salah, maka negasi P-nya benar. Oke. Nah, sekarang di sini. Ini ada tabel negasi atau ingkaran. Negasi itu bisa dikatakan juga ingkaran dari suatu pernyataan. Jadi kalau ada pernyataan semua, kalimat yang diawali dengan kata semua titik, negasinya atau ingkarannya menjadi ada atau beberapa titik, tidak titik. Nanti langsung ke soal biar paham. Kemudian kalau ada pernyataan dimulai dengan kalimat ada atau beberapa, ada bla 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 bla, atau mungkin beberapa bla 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 bla. Nah, negasinya menjadi ini. Semua titik, ada tambah tidak titik. Kemudian negasinya sama dengan adalah tidak sama dengan. Negasinya kurang dari, lebih dari, sama dengan. Jadi negasinya kurang dari itu bukan lebih dari, tapi negasinya kurang dari adalah lebih dari, sama dengan. Negasinya lebih dari, kurang dari, sama dengan. Negasinya kurang dari, sama dengan adalah lebih dari. Negasinya lebih dari, sama dengan adalah kurang dari. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan negasi dari pernyataan di bawah ini. Papan tulis ini warnanya hitam. Papan tulis ini warnanya hitam. Negasinya apa? Berarti papan tulis ini warnanya bukan hitam. Jadi kalau negasi boleh ditambah kata bukan, boleh ditambah kata tidak. Jadi dipilih yang lebih enak didengar. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan paten ya, harus begini gitu. Tapi kalau di dalam matematika ini logikanya yang penting enak didengar, bisa dirubah menjadi bukan, bisa dirubah menjadi tidak, dan lain sebagainya yang sinonim. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti kalian mencari negasi dari sama dengan. Negasinya sama dengan apa? Tidak sama dengan. Jadi 2 dikali 5 tidak
sama dengan 10. Ini kan pernyataan bernilai benar. Setelah dinegasi maka menjadi salah kan? 2 kali 5 sama dengan tidak sama dengan 10. Benar apa salah? Salah. Ya, jadi intinya ini mencari negasi ini kamu nggak usah bingung-bingung. Kok negasinya ketemunya jadi salah? Ya memang kalau awalnya benar jadi salah. Kalau awalnya salah nanti jadi benar. Nah, ini kalimat diawali dengan kata semua. Kamu lihat, diawali dengan semua. Kamu cek di sini, kalau pernyataan diawali dengan semua, maka menjadi ada atau beberapa. Kamu pilih yang lebih enak yang mana? Apakah ada atau beberapa? Semua, berarti ini di sini menjadi beberapa. Beberapa semua orang yang berada di sini sedang belajar. Berarti beberapa orang yang berada di sini sama toh ditambah kata tidak. Nah, ini kan ditambah kata tidak. Tidak sedang belajar. Nah, oke. Jadi negasinya dari semua orang yang berada di sini sedang belajar menjadi beberapa orang yang berada di sini tidak sedang belajar. Paham? Semoga paham ya. Kemudian yang D. Nah, ini kalimat diawali dengan kata ada, tapi di sini ada tidak. Kalau di atas ini ada, tapi di sini nggak ada tidaknya. Jadi gini, kalau pernyataan diawali dengan ada, nanti menjadi semua ditambah kata tidak. Tapi kalau di sini ada, kemudian di sini ada tidaknya, berarti ini menjadi semua, tidak jadi nggak ada, hilang. Ya. Jadi kalau ini kan ada pulau yang tidak berpenghuni, maka nanti di sini pasti menjadi semua. Ada berubah menjadi semua. Di sini kan ada tidak, nanti di sini tidaknya hilang. Kebalikannya ya. Ada pulau yang tidak berpenghuni, di sini menjadi semua pulau berpenghuni. Semua pulau berpenghuni. Jadi yangnya kok jadi nggak ada, Bu? Nah, jadi seperti itu tadi. Kita boleh menambahkan atau mengurangi kata yang dari dengan ke selamat tidak mengubah arti. Oke. Jadi yang penting maknanya sama. Itu boleh. Jadi kata yang ini kan kalau tak buat di sini menjadi yang kan jadi aneh, jadi wagu. Semua pulau yang berpenghuni kan aneh. Semua pulau berpenghuni. Jadi hanya menghilangkan kata yang, di dan lain sebagainya dengan itu boleh. Oke. Ini adalah mencari negasi. Nah, di sini langsung ke contoh soal di 4.2 ya. Kita akan mencari negasinya dari ini supaya masih hangat tadi. Ini ada dua di sini, bentar, saya kecilkan lagi. Ini ya. Nah, ini materinya, ini contoh soalnya. Oke. Sebentar. Oke. Semua manusia akan mati. Nah, di sini diawali dengan kata semua. Maka negasinya menjadi apa? Negasinya menjadi, kalau semua berarti ada atau boleh atau beberapa boleh ya. Ada manusia, menambahkan yang atau ini boleh, yang tidak akan mati. Jadi menjadi seperti ini. Ada manusia yang tidak akan mati. Semua menjadi ada atau beberapa dan ditambah kata tidak. Jadi ada manusia yang tidak akan mati. Ini pernyataan bernilai salah. Karena semua manusia pasti akan mati. Ini enggak masalah. Yang penting kalian tahu negasinya apa. Kemudian yang kedua, 5 adalah bilangan ganjil. Negasinya apa? 5 bukan bilangan